Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Salam sehat bagi kita semua, umat-umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Sebentar lagi kita akan masuk di hari Sabat. Namun sebelum itu kita akan mengikuti atau mendengarkan akan ringkasan pelajaran sekolah Sabat kita pada hari ini, Jumat tanggal 29 Maret 2024. Saudara-saudaraku, sebelum kita belajar bersama-sama, kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami rindu mendengarkan suara Tuhan. Kiranya Tuhan berbicara atas kami, sehingga firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat boleh menjadi berkat rohani, menguatkan iman kami semua. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bila mana Bapak Ibu memperhatikan atau belajar pelajaran sekolah Sabat kita sepanjang minggu ini, judulnya Nantikan Tuhan. Dan kita tiba di hari Jumat pada saat ini dalam pelajaran sekolah Sabat kita. Kitab Mazmur mengucapkan akan permohonan yang sungguh-sungguh untuk menantikan akan Tuhan. Dan kita bisa baca di dalam Mazmur pasal 37 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, "Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya." Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita sebagai umat-umat Tuhan harus sabar, ya. Harus sabar untuk menantikan akan janji Tuhan. Kadang kita tidak sabar untuk menantikan akan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan. Jadi contohnya, sudah sekian lama tahun kita mendengar bahwa Yesus akan datang kali yang kedua. Dan waktunya sudah segera, sudah dekat. Namun sampai saat ini pun kedatangan Yesus yang kedua kali belum nyata. Namun saudara dan saya sebagai umat-umat Tuhan, kita harus tetap setia untuk menantikan akan kegenapan akan janji Tuhan. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Tuhan. Maksudnya di sini bahwa kita harus tetap setia di dalam Tuhan. Kita harus tetap sabar di dalam Tuhan, agar kita terus setia untuk menanti akan kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Ketika penantian terasa membebani kita, seperti tidak pastinya, dan kita merasa akan kesepian atau iman kita semakin kendor, saudara dan saya, kita harus mengingat para murid pada hari kenaikan Yesus ke sorga yang dicatat di dalam Kisah pasal yang pertama ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-11. Yesus terangkat ke sorga di depan mata mereka, sementara mereka ditinggalkan untuk menunggu Dia datang kembali di masa depan yang tidak diketahui oleh murid-muridnya. Tetapi Yesus selalu berkata, dan firman Tuhan selalu berkata bahwa Dia akan datang, walaupun Dia tidak menjanjikan kapan Dia akan datang atau hari di mana Dia datang. Tetapi Yesus jelas akan datang kali yang kedua untuk menjemput akan murid-muridnya dan menjemput saudara dan saya sebagai umat-umat yang setia kepada Yesus.
Oleh sebab itu, saudara dan saya harus tetap setia dan tetap berpegang teguh kepada janji akan kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, jika kita berpikir bahwa para murid dipenuhi dengan keputusasaan dan kekecewaan, maka kita akan terkejut akan hal itu. Mereka kembali ke Yerusalem dan melakukan tepat seperti yang Yesus perintahkan. Mereka terus menunggu akan curahan karunia Roh Kudus, dan kemudian mereka diperintahkan untuk pergi dan memasurkan akan Injil kepada dunia dengan kuasa daripada Roh Kudus. Bila mana kita membaca di dalam Kisah pasal 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-14, bahkan Kisah pasal yang kedua, bagaimana jemaat yang mula-mula mereka terus setia, mereka bersatu dan mereka menginjil, bersaksi dengan perbuatan mereka, dengan kata-kata mereka, sehingga Tuhan selalu menambahkan akan jumlah kepada mereka. Saudara-saudaraku, sementara saudara dan saya menunggu, tugas kita untuk menceritakan akan kabar baik, menceritakan akan Injil ini kepada sahabat-sahabat, kepada teman-teman, kepada keluarga-keluarga yang belum mengenal akan kebenaran. Filipi 2 ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi ingat bahwa Allah, Dia akan bekerja, Dia akan terus memberkati saudara dan saya, dan saudara dan saya akan diperlengkapi menurut akan rencana dan kehendaknya. Jadi bila mana Kristus diam di dalam hati kita, Dia akan bekerja di dalam kita. Bila mana kita membuka hati kita agar Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, maka Dia akan memampukan kita sehingga kita dapat sabar untuk menunggu sambil mengerjakan atau melakukan akan pekerjaan Injil, sehingga banyak jiwa-jiwa datang kepada Yesus. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, nantikanlah Tuhan, Dia akan datang. Oleh sebab itu, sedialah, bersiaplah, dan bersaksilah, sehingga bila mana Yesus datang, saudara dan saya sudah siap untuk diselamatkan. Kiranya firman Tuhan akan memberkati kita, khususnya menjelang pembukaan hari Sabat. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.